Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar fungsi tool di menu insert, kolom teks dan simbol. Kita langsung saja klik menu insert. Saya akan bahas dan beri contoh untuk textbook. Textbook berfungsi untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak teks. Contohnya seperti ini. Kita klik textbook. Di sini ada pilihan template yang bisa kita gunakan, atau kita bisa membuat textbook baru. Kita klik ini atau ini bisa ya. Kita klik kiri pada mouse dan tahan, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan isian contoh Microsoft Word. Kita bisa juga menyesuaikan teks yang ada di dalam textbook ini, mulai dari ukuran, terus ketebalan, dan jenis fontnya. Seperti ini. Kita juga bisa menyesuaikan textbooknya, memperlebar atau memperkecil. Nah, ini. Lanjut, explore quick part. Nah, fungsinya untuk menambahkan teks yang sudah diformat agar memudahkan menjelajahi dokumen. Contoh seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa teks yang akan kita masukkan ke dalam quick part. Langkahnya seperti ini. Saya akan memasukkan identitas pribadi ini ke dalam auto text. Awal mula kita blok dulu teks yang kita masukkan ke quick part, lalu kita klik quick part auto text. Nah, arahkan ke auto text, kita langsung akan diarahkan ke save selection to auto text gallery. Kita klik. Nah, biarkan nama sesuai dengan judul di atas ya, identitas pribadi. Biarkan galeri tetap auto text, kategori general atau umum, deskripsi biarkan kosong, save in normal, dan option insert content only. Kita klik OK. Dan saya akan memasukkan lagi identitas perusahaan. Nah, mulai kita blok, lalu masuk ke quick part, klik auto text. Di sini kita sudah diperlihatkan teks yang sebelumnya sudah kita masukkan tadi. Nah, kita klik yang save selection to auto text gallery. Nah, biarkan nama seperti judul di atas ini ya, identitas perusahaan. Biarkan pengaturan sama di awal ya. Tinggal kita klik OK. Lalu saya akan masukkan lagi identitas sekolah. Blok, quick part, auto text, lalu masuk ke save selection to auto text gallery. Nah, biarkan saja seperti ini, lalu klik OK. Lalu untuk mengaplikasikannya, tinggal kita klik quick part, lalu kita klik auto text, nah, tinggal kita pilih identitas perusahaan, identitas pribadi, identitas sekolah. Tinggal kita pilih salah satu yang ingin kita gunakan. Nah, contoh saya ingin menggunakan di identitas sekolah. Lalu di bawahnya saya ingin memilih identitas pribadi. Nah, seperti ini. Lanjut, insert word art. Berfungsi untuk menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Nah, fungsinya sama. Nah, untuk mengaplikasikannya sama. Tinggal kita klik, klik ini. Tinggal kita klik seperti ini. Lalu tinggal Nah, untuk mengaplikasikannya tinggal kita klik muncul template seperti ini. Tinggal kita klik salah satu ya. Ini contoh. Baru kita klik Microsoft Word. Seperti textbook tadi ya. Cuman ini lebih artistik. Seperti ini. Lanjut ke tool berikutnya, add a drop cap. Nah, drop cap ini fungsinya untuk membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Nah, di sini masih terkunci atau belum bisa diklik karena kita belum memilih atau blok paragraf atau teks yang ingin kita perbesar di awal paragraf ya. Contohnya seperti ini. Kita blok dulu. Saya buat contoh ini ya. Judul kita blok seperti ini. Nah, lalu drop cap ini akan terbuka. Lalu kita fungsikan, klik. Nah, di sini ada pilihan, tinggal kita pilih salah satu. Nah, seperti ini atau seperti ini. Atau ingin opsi lain, kita bisa klik drop cap option. Untuk sementara saya beri contoh yang seperti ini dulu ya. Fungsinya kalian yang penting sudah tahu. Seperti ini. Di sini kita bisa geser sebelah sini. Nah, kita sesuaikan saja.
lewat ini juga bisa langsung. Lanjut ke tool berikutnya, signature line untuk menambahkan baris tanda tangan. Untuk tanda tangan biar kita tidak susah payah untuk edit, tinggal kita klik signature line untuk membuat tanda tangan. Seperti ini contohnya. Kita langsung saja klik. Nah, Microsoft Office signature line. Kita tinggal klik ini. Di sini ada suggest signer itu untuk nama ya. Kita buat contoh namanya Edi. Terus suggest signers title. Nah, title ini adalah jabatannya ya. Jabatannya adalah contoh manager. Manager. Nah, di sini ada suggest signer email. Nah, kalau kita punya email tinggal kita masukkan, kasih email yang asal ya. Ini gmail.com. Nah, biarkan instruction to the signer itu before signer this document. Seperti ini ya, jangan kita apa-apain, nggak apa-apa. Klik OK. Nah, seperti ini. Tinggal kita letakkan tanda tangan kita di atas ya. Kita lanjut. Date and time untuk menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Nah, tadi untuk menambahkan tanda tangan, sekarang ini untuk menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Langsung saja kita aplikasikan, klik insert date and time ini. Kita bisa pilih bentuk dari penanggalannya seperti apa. Contoh di sini saya klik nih, klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul bulan, tanggal, dan tahun. Seperti itu. Lanjut ke tool berikutnya, objek. Nah, fungsinya ini adalah untuk menambahkan objek yang disematkan. Nah, contoh nih, dan di sini hanya ada satu dokumen, satu lembar dokumen ya. Hanya satu, bisa kita lihat di sini. Nah, saya ingin menyisipkan dokumen lain di bawah, seperti ini. Di bawahnya ya. Nah, caranya seperti apa? Kita fungsikan tool objek. Nah, tinggal kita klik, kita pilih text from file. Nah, seperti ini. Kita pilih dokumen mana yang kita ingin kita masukkan. Materi SMP kelas 3 kelas 7 ya. Microsoft Word. Main file. Nah, tinggal kita klik lalu insert. Nah, secara otomatis file akan tergabung dalam satu dokumen. Seperti ini. Ini tadi dan di bawahnya adalah ini. Lanjut. Sekarang di kolom simbol. Di kolom simbol ini ada equation, simbol, dan number. Untuk pengaplikasian tool yang ada di kolom simbol ini sebenarnya sederhana ya, simple, nggak perlu diberi contoh sebenarnya. Tinggal kalian menyesuaikan kebutuhan, tinggal klik dan pilih seperti itu. Nah, kalau untuk equation, equation itu untuk menambahkan persamaan atau rumus. Nah, ini tinggal kalian klik untuk pengaplikasiannya, tinggal kita pilih rumus mana yang ingin kita gunakan. Seperti ini. Dan di sini ada pilihan lain di equation. Nah, untuk yang simbol sama, simbol tinggal kita pilih simbol yang mana yang ingin digunakan, tinggal kita klik. Seperti itu. Atau kita taruh di bawah ya, seperti ini. Nah, dan untuk number, number itu juga simpel, tinggal kita klik number, tinggal tapi kita harus klik dulu nomor berapa. Contoh nih, nomor 12. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih, kita mau menggunakan tipe number yang seperti apa. Contoh nih yang Jepang ya. Atau ini Mandarin seperti ini ya. Tinggal kita klik OK. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.